Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kita bersilaturahim ke salah satu mursyid Majelis Istiqomah, teman Tinemu Agung. Ini adalah salah satu upaya kita untuk menjadikan diri kita sebagai manusia yang rahmatan lil alamin, manusia yang punya welas asih, punya kasih sayang, sehingga kita menjadi manusia yang betul-betul sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Ini langsung saja kita ke beliaunya, Mbak No. Mohon izin Mbak No, Majelis Istiqomah Teman Tinemu Agung ini tahun berapa Mbak No didirikan? Kan baru-baru saja, kita baru 2 tahun. 2 tahun Mbak No ya? Saya tertarik sekali dengan nama majelisnya. Majelis Istiqomah Teman Tinemu Agung ini luar biasa sekali. Nah, ini mengapa kok membuat sebuah nama Majelis Istiqomah Teman Tinemu Agung ini? Ada makna yang tersirat apa Mbak No? Ya, pertama memang di sini kita anjurkan satu untuk berbuat jujur utama. Yang kedua, kita harus tinggalkan yang jelek, itu wajib kita tinggalkan. Dan kita melakukan kebaikan itu semampu kita. Jadi tidak ada paksaan apapun di situ. Tidak ada rasa keterpaksaan. Jadi tetap yang namanya ikhlas itu tetap kita utamakan. Gitu Mbak No ya. Kira-kira kegiatannya Majelis Istiqomah Teman Tinemu Agung ini kira-kira hari apa Mbak No? Biar pemirsa di luar sana paham dan mengerti. Hari Rabu malam Kamis. Ya, hari Rabu malam setiap minggu Mbak No ya. setiap Ya. Ini kita kembali ke salah satu santrinya, yaitu Gus Samsu. Apa saja yang selama ini jenengan peroleh Gus selama mengikuti Majelis Istiqomah Teman Tinemu Agung ini? pertama yang kita peroleh adalah sebuah ketenangan. Ketenangan dalam arti ketenangan dalam diri kita, terutama ketenangan dalam keluarga kita. Semua ilmu itu kan yang dibetulkan kan semua kan ketenangan. Kalau ketenangan apa? Itu Gus ya. Apakah ada amalan atau istiqomah semacam zikir, wirid atau semedi dalam Majelis Istiqomah Teman Tinemu Agung? Kalau istiqomahnya ya, kalau wiridnya enggak. Cuma kita itu ini kan dituntut berbuat kebaikan. Jadi ilmu laku langsung Gus ya. Ya memang Kebaikan. kita semua khususnya bangsa Indonesia ini kalau mencari orang pinter itu banyak, sekolah dukur-dukur. Tapi untuk mencari orang yang temen ini adalah sangat susah. Makanya penting sekali adanya satu Majelis Istiqomah Teman Tinemu Agung ini. Saya juga pernah filsafah orang Jawa, sopo temen tinemu ngoten Mbak. Kira-kira seperti itu. Mbak, apa saja yang kira-kira pelajaran atau materi yang diberikan kepada para jamaah Majelis Istiqomah Teman Tinemu Agung ini? Yang pertama yang kita pelajari itu berangkat dari lingkungan keluarga. Jadi yang kita pelajari itu adalah membuat keluarga itu baiti janati. Jadi rumah itu rumah surga seperti itu. Jadi anggap seperti itu. Itu yang utama. Jadi kita berangkat untuk mencari ilmu itu ada keikhlasan dari pertama dari istri. Dari istri. Jangan sampai istri tidak ikhlas, suami itu mencari ilmu. Itu Pak ya. Ya. Ini dengan Bapak siapa?
mohon dikenal. Hah? Pak Kurnianto. Pak Kurnianto. Pak Kurnianto sudah berapa lama ikut di Majelis Istiqomah Temen Tinemu Agung ini? Saya masih tergolong baru. Baru ya. Berapa bulan? Atau sudah 1 tahunan? Ya mungkin sekitar 1 tahun. 1 tahun. Selama 1 tahun, apa yang panjenengan rasakan selama mengikuti jamaah Majelis Istiqomah Temen Tinemu Agung ini? Ya, istilahnya kehidupan rumah tangga lebih tenang karena kita ya itu tadi yang dibicarakan dari apa ya Allah tadi bahwa baik di jalan rumah tangga adalah surga. Berangkat dari itu terus kita pelajari ilmu yang lain yang kita peroleh dari apa musik. Ya, itu intinya kita belajar menjadi orang yang temen ngoten nggih. Pak Kurniawan nggih. Tinemu aku. Tinemu Agung. Jadi berbuat baik itu ya seperti itu. Nggih. Ini kita kepada beliaunya. Sudah itu jamaah berapa tahun, Mbak? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun, ya Allah, alhamdulillah. Apa yang panjenengan rasakan ketika mengikuti jamaah Majelis Istiqomah Temen Tinemu Agung ini? Banyak sekali yang saya dapatkan. Salah satunya ketenangan jiwa rumah tangga kita. Di dalam rumah tangga selalu menghadapi segala apapun masalah bisa seru, santai, rileks. Kita pasrahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Nah, manfaatnya ya yang banyak itu yang saya rasakan. Memang banyak sekali manfaat-manfaat untuk diri pribadi saya, untuk keluarga dan orang-orang yang di dekat kita. Itu hasilnya kita silaturahim, mencari ilmu sampai kemanapun kita ikutin. Intinya untuk mencari menambah wawasan, menambah pengalaman untuk diri pribadi saya. Terima kasih. Ini juga kita bersama beliaunya yaitu Gus Krisna alias Kisawung Galing. Bagaimana Gus Krisna terkait dengan Majelis Istiqomah Temen Tinemu Agung ini? Menurut terawangan Gus Krisna atau rasa yang panjenengan rasakan? Ya, kalau melihat dari dulur-dulur bisa hadir, bisa kumpul ini, secara rasa saya turut senang gitu. Karena apa? Adanya sebuah wadah-wadah begini ini sehingga dulur-dulur nantinya bisa terarahkan. Dalam konteks ini yang perlu saya ini bertanya sedikit karena juga silaturahmi di sini. Pokok ajaran inti dari Majelis Istiqomah Agung ini apa, Pak? Monggo dijelaskan sedikit atau dikupas sedikit tentang pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada santri-santri Majelis Istiqomah Temen Tinemu Agung ini. Monggo, Intinya Mbak. pelajarannya satu, kita fastabiqul khairat saja, kita berlomba-lomba menuju kebaikan. Dan mungkin selingan-selingan itu ada lah. Kalau selingan-selingan itu ada, tapi itu hanya sekedar hiburan. Tadi pengenalan katanya Gus Krisna tadi masalah Tentang masalah goib. Nah, ini menarik sekali. Kembali kepada Gus Samsu, yang dimaksud definisi goib itu apa, Gus? Selama ini yang panjenengan ketahui. Nah, Divisi PP itu kan apa ya sebenarnya? Kalau bilang ilmu itu ilmu goib itu ilmu sing bagaimana? Ya, ya, ya intinya kita belajar di sini itu memperbaiki akhlak juga. itu saja. Iya, memperbaiki akhlak juga aja. Intinya kalau untuk masalah goib itu kan nunut aja masalah goib.
Ikut sendiri Gus ya? ikut sendiri. Iya, barangkali Kita itu kan belajar itu nggak menuju ke arah ke goib, menujunya ke arah ke kita sendiri. Dalam arti itu menuju kebenaran kita sendiri, perjalanan kita, kehidupan kita, itu intinya, bukan hal goib. ya. Ya ini karena bagaimanapun kita belajar ilmu spiritual termasuk erat hubungannya dengan jiwa. Apakah selama ini pernah mengalami satu peristiwa-peristiwa yang kira-kira ganjil? Nah, atau peristiwa-peristiwa tentang kegaiban? Nah, ini. Kegaiban ya memang ada, tapi itu kan nggak harus diyakini di situ. Kita ya memang ada, kita juga percaya kalau goib itu ada. Tapi kita itu nggak menuju ke sana. Arahnya nggak menuju Intinya nggak ke sana, itu hanya selingan. Selingan. Kita belajar di majelis istiqomah Nur itu pertama yaitu untuk memperbaiki diri, yaitu diri kita, akhlak kita, terutama sesama makhluk yang ada di. Kembali kita kepada beliaunya, mursyid dari Majelis Istiqomah Teman Tinemu Agung. Apakah ada pelajaran-pelajaran secara ritual untuk mencapai kita itu bisa menjadi bahasanya tadi manusia yang bermanfaat, Ya. yang rahmatan lil alamin? Apakah ada, Mbah? Mohon dijelaskan. Kalau masalah pelajaran seperti itu memang ada, tapi di sini satu, memang di sini kita mempelajari ilmu itu memang beda dari yang lain. Dari yang lain. Dari yang beda. Kalau dari yang lain itu kebanyakan Ya, kebanyakan ya. di situ pakai ritual. Ritual. Ritual termasuk Wirid, sholat, kadang puasa. Tapi di sini tidak. Tidak, Pak. Berupa apa? Wejangan-wejangan. Atau bagaimana? Jangan juga. Yang kedua di sini kita punya media. Medianya itu transfer. Oh, Jadi kita tidak pakai yang namanya jadi langsung disetrum ya, Pak. Bahasa ditransfer energi. Tidak. yang namanya transfer itu kan kita bisa menduplikasi apa-apa yang ada di bumi ini, termasuk ilmu-ilmu kita bisa duplikasi. Sakit bagi? Bisa, Mbak? Bisa. Nah, ini luar biasa sekali. Ini mungkin kalau kita ingin tahu detail bagaimana cara mengambil kekuatan-kekuatan di alam semesta, mungkin harus lebih khusus. Artinya kita harus mengikuti jamaah Majelis Istiqomah Teman Tinemu Agung. Ini hanya kupasan luarnya saja. Dan beliau memang terkenal guru spiritual di bidang Rogo Sukmo. Saya ini ya juga dulu pernah mendengar, Mbak Mo ini ahli Rogo Sukmo. Nah, gimana Mbak penjelasannya? Sedikit saja. Kalau dibilang Rogo Sukmo sih gimana ya, mungkin Gus Kris yang paham. Tapi kalau di sini bilang Rogo Sukmo berarti Sukmo itu muncul, Mas ya. Muncul Nggih, dari rogo. Nggih, Tapi nggih. di sini enggak. Enggak. Di sini enggak. Gimana Kita gimana? pelajari banyak kekuatan pikiran di sini. Daya pikir, kekuatan Instingnya insting tajam gitu ya. Nah, itu pemirsa sedikit keterangan tentang Majelis Istiqomah Teman Tinemu Agung yang bertempat ini, di tempatnya ini alamatnya mana, Mbak? Biar pemirsa di luar sana biar minimal lah tahu, barangkali ada yang mau belajar atau mau mencari ilmu. Ini alamatnya di mana, Mbak? Raya Pakal 15. Apa? Jalan Raya Pakal 15. Jalan Raya Pakal nomor 15, Kecamatan Pakal, Kabupaten Kota Madya, Surabaya. Kota Madya, Surabaya. Pemirsa, barangkali ingin lebih detail tentang sebuah kajian Majelis Istiqomah Teman Tinemu Agung, langsung saja ke alamat Jalan Raya Pakal nomor 15,
Kecamatan Pakal, Kota Madia, Surabaya, Jawa Timur. Insya Allah banyak sekali manfaatnya. Ini kesaksian langsung dari para santri-santrinya, terutama dalam hal rumah tangga, tentram. Nah, ini jadi menciptakan ketenangan dan kebahagiaan. Itu saja pemirsa, mudah-mudahan sekilas tentang Majelis Istiqomah Teman Tinemu Agung, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.